Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kenikmatan panjang umur hingga kita bisa menghadiri kembali majelis seperti yang pernah kita hadiri di tahun yang lalu. Dan tahun lalu pun kita berharap mudah-mudahan disampaikan ke Ramadan di tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah Allah mewujudkan permohonan kita saat itu, sehingga kita bisa mendapatkan Ramadan di tahun ini. Begitu juga kita berharap lagi untuk saat ini, mudah-mudahan kembali lagi dipertemukan di Ramadan di tahun yang akan datang, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang Ustadz Salim sampaikan tadi, bahwasanya Al-Fakir akan menyampaikan tentang kisah daripada Ummul Mukminin, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah. Kenapa saya milih untuk ini? Karena kita sekarang tanggal 11 Ramadan. 11 Ramadan itu bertepatan dengan hari wafatnya Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wingi kula pas di pesen nih, awalnya bahas tarikh aja Habib yang belum. Langsung ingat tanggal 11. Nah, ini pas daripada istri Nabi yaitu Sayyidah Khadijah. Setelah itu di WA lagi, nerangkan setan, nerangkan jin aja lah. Kayak pun nerangno setan karo jin ya. Iya, kata Ustaz Salim, nerangno setan, nerangno jin, ambek tugasi setan, malaikat, jin. Nah, kita nerangkan orang-orang yang mulia saja untuk bisa kita tiru akhlaknya. Sampeyan niru setan, yo gak iso niru karo setan nggih. Tambah gak baik niru setan. Makanya kula tolak. Wis kula kepengin nerangno Sayyidah Khadijah aja. Mumpung pas tanggal 11 Ramadan, tak jawab ngoten Ustaz Salim ya. Daripada aku semua wis diomongi balik-balik iki ya. Saiki tak warai bisa naik Ustaz Salim iki wis. Kita ndak ada manfaat nerang paham tentang jin macam ini, setan macam ini, opo ning iblis ya. Tidak ada manfaatnya, jelas mereka musuhnya kita ya. Kita hanya perlu untuk bagaimana bisa selamat dari tipu dayanya jin, tipu dayanya iblis atau syaitan. Kita menjauh, jangan sampai menjadi orang yang terbelenggu dalam godaannya iblis atau setan. Selanjutnya sudah nggak perlu kita tahu anak turunnya berapa. Ini kan ya, kita penting tahu keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi orang yang paling mendukung dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kita termasuk nanti golongan mereka, ikut bersama dengan mereka sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Sayyidah Khadijah ini terlahir ada di bulan Safar 15 tahun sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selisih usia beliau dengan usia Nabi itu adalah lebih tua Sayyidah Khadijah 15 tahun. Makanya 15 tahun sebelum kelahiran Nabi, itu kelahiran Sayyidah Khadijah, lahirnya pas di bulan Safar. Ya. Adapun nasab beliau namanya adalah Khadijah, putri daripada Khuwailid putra daripada Asad putra daripada Abdul Uzza putra daripada Qusay. Dari Qusay inilah sambungan dengan kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sendiri kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, dari kakek yang bernama Qusay ini tersambung antara Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini, dan Sayyidah Khadijah ini orang yang istimewa, di mana mendapatkan perhatian sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kecil mendapatkan bimbingan pendidikan dari orang tuanya dalam akhlak, dalam tingkah laku dan semuanya, sehingga Pak tidak pernah beliau ini terkontaminasi
terkena pengaruh daripada akhlak-akhlak jahiliyah. Beliau tetap menjadi orang perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang mulia ada di zamannya, walaupun itu masih dalam masa jahiliyah. Sehingga di antara mereka, ya, para orang-orang Arab saat itu sampai menamakan bahwasanya beliau ini at-tahirah, perempuan yang suci. Saking mulianya akhlaknya daripada Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai ada lagi yang daripada At-Tamimi menyatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah ini tusamma fil Arab Sayyidatu Nisa'il Quraisy, sebagai pemimpin daripada perempuan Quraisy. Ini saat itu. Tapi setelah menjadi istri Nabi, mendapatkan gelar yang lebih tinggi daripada gelar yang diberikan oleh orang Arab. Kalau orang Arab ngasih cuman Sayyidatu Nisa'il Quraisy, pemimpinnya daripada wanita Quraisy, orang-orang Arab Quraisy. Tapi setelah menjadi istri Nabi menyatakan Sayyidatu Nisa'il Alamin, menjadi pemimpin daripada nisa ahlil jannah, perempuan penghuni surga kelak. Lebih tinggi kedudukannya setelah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum perjumpaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah ini telah banyak mendengar, Pak, bahwasanya kelak di daerah Arab itu akan diutus Nabi di akhir zaman. Karena keluarga beliau itu ada banyak orang-orang ahli kitab. Sehingga banyak mendengar, dan Khadijah ini juga banyak mempelajari daripada ajaran agama-agama yang terdahulu. Walaupun saat itu orang-orang kafir Arab saat itu adalah orang-orang yang masih jahiliyah, tapi Khadijah ini banyak mempelajari daripada ajaran agama-agama terdahulu. Karena beliau pun punya sepupu namanya Waraqah. Waraqah itu ahli dalam kitab Injil. Tapi Injil-Injil yang terdahulu, yang apa, di semuanya itu adalah apa, telah diceritakan. Karena dalam Zabur, Taurat, Injil semuanya menceritakan akan datang seorang sosok Nabi paling akhir zaman yang menjadi Nabi paling dicintai oleh Allah, pemimpin para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada. Sampai di Al-Quran melihatkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang ahli dalam ilmu kitab mereka ini, ahlul kitab itu, Pak, mengenal sosok Nabi walaupun belum wujud, belum Allah munculkan, itu sudah mengenal seperti sosok anaknya sendiri. Kira-kira kalau orang tua bapak ke anak, nggak mungkin luput untuk menilainya, ini anakku atau bukan, itu jarang ya. Ini anakku, kalau itu bukan anakku, itu bisa mengenali seperti itu walaupun terkumpul, tercampur banyak anak. Kira-kira anak satu komplek ini ngumpul, bapak paling mengenal mana sosok anaknya, kan itu. Diceritakan dalam Al-Quran ini, Pak, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahlu kitab itu mengenal sosok Nabi. Kenapa? Seperti mengenal orang tua kepada anaknya. Kenapa sampai demikian? Karena detail Allah ceritakan di dalam kitab-kitab mereka. Sifatnya, sosok fisiknya, itu semuanya diceritakan mendetail, nggak ada yang luput. Sehingga ketika orang mendapati langsung, bahkan ketika dengar ceritanya, bukankah begini, bukankah begini, nah itu. Kalau seperti itu tandanya, berarti dia Nabi akhir zaman. Termasuk nanti sosok Waraqah, sepupu daripada Sayyidah Khadijah, seorang ahli kitab. Nah, saat itu ada cerita menarik. Jadi ada ketika kalau sudah di bulan Rajab, biasanya perempuan-perempuan Arab itu keluar. Waktu itu ya, di zaman itu kebiasaannya keluar untuk istilahnya model tamasya malam hari gitu. Datang satu ahlul kitab Yahudi, ahlul kitab, ngomong kepada perempuan-perempuan, "Hai ya nisa al-Arab, para perempuan Arab, ketahuilah telah dijanjikan bakal akan datang Nabi akhir zaman daripada kalian orang Arab. Karena itu di antara kalian kalau memang mampu untuk mempersuntingnya menjadi suaminya atau dia dijadikan sebagai istrinya, ambil. Jangan sampai kalian tidak mendapatkan kesempatan dan hadiah anugerah terbesar ini."
Ketika orang Yahudi menyatakan demikian, ini banyak perempuan Arab saat itu nganggap ini orang gila, dilempari, kecuali Sayyidah Khadijah. Dia karena apa? Ya sudah punya pengetahuan tentang kalau bakal akan datang Nabi di akhir zaman. Beliau termasuk yang menanti-nantikan kehadiran daripada Nabi akhir zaman ini yang daripada Arab. Berharap mungkin aku nanti yang memang akan menjadi istri daripada Nabi akhir zaman itu. Memang dari awalnya sudah seperti itu Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Ya, sampai akhirnya beliau ketika melihat bagaimana sosok Rasulullah ketika sudah dewasanya, ya, dan beliau ini menjadi sosok yang dikenal oleh orang Arab saat itu menjadi al-amin, orang yang sangat diamanati. Ya, sampai kalau ucapan apapun bakal akan dipercaya. Rasulullah ini bakal akan dipercaya karena sudah sampai menjuluki mereka itu orang Arab itu dengan al-amin, orang yang sangat diamanati dan sangat bisa terpercaya. Ya, tapi herannya saat beliau diangkat jadi nabi, langsung mereka ingkar. Tapi kepercayaannya tidak hilang kepada Rasulullah. Cuman ingkar kalau mengaku sebagai nabi, itu aja. Buktinya Rasulullah ini diburu mau dibunuh saat mengaku sudah menyatakan dirinya sebagai nabi. Tapi titipannya mereka tetap lebih mau menitipkan barangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kalau memang ya mau dibunuh, apalagi sampai ini dianggap ini seperti orang gila atau apa, nggak akan mau nitipkan barangnya. Tapi saat itu mereka sangat percaya nggak akan mendapati sosok seorang pun yang paling amanat, yang paling jujur lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan waktu beliau mau hijrah diceritakan kan, beliau kan mewakilkan kepada sepupu beliau yang juga akan menjadi menantu beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, untuk menempati tempat kasurnya dia, dan sebelum itu juga diberikan amanat, ini tolong kembalikan, ini titipan-titipan orang-orang Arab ini. Ini titipannya fulan, ini titipannya fulan, ini banyak itu. Padahal beliau mau dibunuh, tapi titipan orang Arab saat itu banyak dititipkan, masih barangnya harta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saat itu kemudian dipasarkan kepada Sayyidina Ali, baru beliau dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi secara sembunyi-sembunyi untuk hijrah ke Madinah, ya. Dalam cerita yang sangat panjang itu termasuk nanti masuk ke dalam gua Sur, ya. Persembahan sampai 3 hari ada di Gua Sur hingga sampai kepada kota Madinah. Ya, nah ini kelihatan sosok Nabi yang begitu amanah, akhlaknya, ucapannya, maka Sayyidah Khadijah pun mulai tertarik. Jangan-jangan ini yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Karena melihat sifat-sifatnya yang mulia, akhirnya Sayyidah Khadijah ini seorang yang dikenal sangat piawai, akalnya itu banyak, pandangan ke depannya itu jauh. Ini menunjukkan kesempurnaan akal. Beliau seorang saudagar. Nah, kemudian mengutus daripada budaknya untuk disampaikan kepada Muhammad, mau enggak dia mau bekerja sama dengan aku? Tak modali besar untuk dia nanti berdagang, membawa barang banyak dari Arab untuk dibawa ke Syam. Nanti dari hasilnya dari Syam juga beli barang lagi untuk dijual ada di Makkah. Hasilnya dia akan aku berikan upah 2 kali lipat dari yang biasanya aku berikan kepada orang yang aku ajak kerjasama. Dan ini tidak lain karena melihat sosok beliau adalah yang sangat jujur, yang amanat. Nah, itu disampaikan oleh Sayyidah Khadijah melalui daripada budaknya Sayyidah Khadijah. Akhirnya disampaikan dan Rasulullah pun mau. Ya, Rasulullah mau, dan ini memang kebiasaan orang Arab saat itu. Kerjanya itu setahun 2 kali, Pak. Orang Arab itu kerjanya setahun 2 kali, yaitu masa panas dan musim dingin. Itu aja, sekali aja. Musim panas, musim dingin. Makanya diceritakan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wassaif.
pemberian Allah kepada mereka orang-orang Quraisy itu Pak, dalam perjalanan di musim dingin dan perjalanan musim panas. Apa? Karena mereka ini usahanya cuma dagang, saudagar rata-rata. Saudagar. Mereka kalau datang musim panas itu saudagarnya Pak, mereka bawa barang banyak dari kota Makkah untuk dibawa ke Syam, dijual ke Syam. Tapi pulangnya enggak langsung cuma bawa untungan duit aja, enggak. Bawa barang yang ada di Syam, kulak juga barang dari Syam yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di Makkah. Sehingga bawa pulang lagi juga banyak berupa barang, nanti dijual lagi di kota Makkah. Sehingga untungnya double. Itu juga cukup, sekali perjalanan cukup untuk kebutuhan 6 bulan. Nanti musim panas juga demikian. Jadi setahun cuma 2 kali. Ya, kerja cuma 2 kali untuk sudah kebutuhan, mencukupi kebutuhan setahun. Ya, kita kerja tiap hari masih kurang aja kadang-kadangnya. Sudah tiap hari kerja, kadang-kadangnya kerjanya nggak cukup sampai sore kadang. Malam masih kerja. Kalau ditanya, iya apa? Kebutuhannya ya apa? Waduh, masih kurang ini kurang ini kurang. Kurang terus kalau kita ya. Sebenarnya bukan kurang uangnya. Tapi apa? Terlalu banyak keinginannya. Ya. Bukan kurang rezekinya, tapi keinginannya yang lebih besar daripada uangnya. Kalau seperti ini Pak, mau dikasih uang 1 gunung nggak akan cukup buat dia. Kenapa? Keinginannya justru yang lebih besar daripada hartanya. Yang harusnya apa? Keinginannya yang lebih kecil cukup. Ambisinya terlalu besar. Kerja baru diangkat jadi PNS, kepinginnya mobil sudah. Lah ini apa? Padahal seandainya cuma motor aja cukup enak. Masih tidak kepikiran. Kepinginnya mobil. Akhirnya apa? Ngambil secara cicilan. Bingung lagi urusan utang. Itulah kita. Ya, itulah kita. Rumah yang masih cukup sebenarnya. Kepinginnya rumah gede. Akhirnya apa? Bangun tidak cukup, bangun utang lagi. Buat bangun yang lebih gede lagi. Dibuat nanti nyicil kan ini, tambah bingung lagi. Tadi tidak ada kepikiran untuk apa? Bayar utang, sekarang kepikiran bayar nggak akan cukup. Ya, ini. Yang ada apa? Kurangi keinginan. Disitulah kita akan menjadi orang yang tercukupkan. Ya. Ini kembali lagi ke cerita. Nah, dan setelah kerjasama diterima oleh Nabi SAW dan benar, ya, beliau ketika perjalanan itu dibarengi oleh Sayyidah Khadijah ini dengan budaknya yang bernama Maisarah. Ya, jangan dikira, Maisarah, lah Nabi sama perempuan. Ada kalimat nama-nama di Arab itu. Walaupun ya sekarang sudah menjadi identik nama perempuan, sebenarnya itu enggak menjadikan nama untuk perempuan. Ya, contohnya Hamdalah, Hudzaifah, Maisarah, itu justru banyak dipakai dulu oleh nama laki-laki. Ya, ini Maisarah itu nama budak laki-lakinya Siti Khadijah. Ya, kan bukan berarti nama Maisarah di sini kok Maisarah perempuan. Iya, sekarang identikan itu bisa nama laki atau perempuan bisa. Ini istilahnya taknya itu bukan tak taknis. Kalau Maisarah karena belakangnya ada tak marbuto, itu kan ada istilahnya tak taknis untuk membedakan mana laki mana perempuan. Itu namanya tak taknis. Kalau ini bukan tak taknis sebenarnya. Banyakan adalah lil mubalaghah. Ya, memberikan makna sangat. Ini ya. Makanya Maisarah itu budak laki-laki. Nah, tapi sebelumnya sudah dikasih pesan sama Sayyidah Khadijah. Tolong kamu awasi terus ya. Kejadian apapun yang terjadi, khususnya yang menimpa kepada Muhammad, tolong awasi, nanti semuanya ceritakan kepadaku. Ini yang diantaranya. Sebenarnya bukan usaha lagi, bukan cuma kerja, bukan cuma hubungan kerja, tapi Maisarah ini suruh tolong awasi. Apapun kejadian yang terjadi pada Muhammad, nanti ceritakan kepadaku. Nah itu akhirnya sudah ya, sampai diantaranya ya ada kejadian unik itu yang Nabi SAW di Syam, sampai sekarang ada itu Pak.
ada satu pohon yang perjalanan itu, ketika perjalanan waktu itu panas, ya, di mana dalam perjalanan yang panas ini si Maisaro ini nggak pernah mendapati rasa panas, badan ini panas. Kenapa? Karena setiap melihat panas, beliau bahkan melihat ada 2 malaikat itu menggiring awan untuk selalu menaungi Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah nggak pernah kena sinar matahari langsung. Kenapa? Selalu diiringi oleh awan yang menaungi kepada Nabi, sehingga nggak pernah merasakan untuk panasnya karena tersinari matahari. Ini kejadian langsung kelihatan 2 malaikat yang mengiringi daripada Nabi SAW. Dan termasuk kejadian yang di Syam, ya, dan itu sampai sekarang ada. Waktu itu ada pohon sudah seperti mau mati, habis itu daunnya. Nabi kemudian singgah di pohon itu dan duduk di pohon itu. Seketika pohon itu kemudian keluar daripada daunnya dan rindang. Loh, kok ada keanehan, padahal beliau kan belum diangkat jadi nabi. Nah, keanehan-keanehan itu ada beberapa macamnya, Pak. Ada karena keanehan itu yang dinamakan dengan irhasat. Irhasat itu keanehan yang Allah berikan kepada Nabi tapi sebelum diangkat sebagai Nabi, itu namanya irhasat. Itu namanya irhasat. Sosok ketika kelahiran Nabi, lihat diceritakan bagaimana. Keluar cahaya sampai ke Syam, sehingga apa? Yang menemani waktu kelahiran Nabi itu sampai melihat kisar Rum, ya, daripada istana Rum itu yang ada di Syam. Jarak antara Mekah dengan Syam begitu jauh, ribuan kilo, tapi bisa kelihatan. Itu irhasat. Kenapa? Belum diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi SAW. Ketika sudah diangkat jadi Nabi, baru keanehan itu, keajaiban itu namanya mukjizat. Mukjizat itu ada, termasuk yang harus kita imani. Dan tidak hanya kepada sosok seorang nabi pun, bahkan yang bukan nabi pun ada kepada orang-orang soleh yang namanya adalah karomah. Itu juga harus kita imani, bukan semuanya khurafat, Pak. Karena Al-Quran juga banyak menceritakan. Kalau kita setiap mendengar cerita yang aneh dari orang yang soleh kita anggap khurafat, Quran banyak khurafatnya. Hati-hati. Itu termasuk yang harus kita imani. Ya, itu termasuk. Lihat bagaimana Siti Maryam, padahal dikancing, di ruangan dikunci sama Zakaria. Ya, karena ikut sama Zakaria sebagai masih pamannya. Setiap Zakaria buka kullama dakhala alaiha Zakaria wajada, setiap Zakaria masuk ke situ mendapati makanan yang seger, fresh semuanya, bahkan buah yang fresh. Sampai akhirnya tanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapatkan ini wahai Maryam? Aku tidak pernah ngirim kok. Dan ini tak kunci dari luar kok. Dari mana? Padahal Siti Maryam bukan nabi, Pak. Tapi orang salihah, perempuan salihah. Dijawab apa? Inna min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah. Lah ini kejadian aneh ini adalah karomah. Itu yang harus juga kita yakini. Jangan semua kejadian aneh langsung ini khurafat. Bukan. Al-Quran banyak menceritakan itu. Sehingga itu termasuk yang harus kita yakini. Sayyidina Umar bin Khattab saat khutbah di atas mimbar, sambil wajahnya beliau mengarah ke arah negeri Syam, Al-Jabal, ya Jais, Al-Jabal, Al-Jabal. Apa ngomongnya? Tentara, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Heran yang dengar gini, ini apa Sayyidina Umar kok khutbah kok ngomong, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Ketika setelah beberapa bulan, utusan pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar pulang dari negeri Syam, menceritakan kejadian saat itu kami perang yang kemudian kami terdesak. Ini sudah mungkin antara kematian yang kita dapatkan karena saat ini kami terdesak. Akhirnya kami mendengar ini seperti suaranya Sayyidina Umar. Ngomong apa? Kita disuruh naik ke atas gunung. Akhirnya kita pun semuanya naik ke atas gunung. Dari situ kita selamat, bahkan kita bisa memenangkan peperangan. Loh, suara Sayyidina Umar di Madinah terdengar sampai ke Syam.
Kejadian apa? Khurafat. Dan itu diceritakan dalam hadis. Ya, ini karomah. Ya, termasuk juga di sini. Wah, itu langsung keluar daunnya rindang, bahkan sampai sekarang nggak pernah habis dan tidak mati walaupun setelah 1400 tahun lebih. Sampai sekarang ada pohonnya. Ya, sayangnya saja dilindungi dengan dipagari. Ya, dipagari orang-orang khusus yang nanti bisa untuk masuk ke situ. Ada beberapa ulama besar yang masuk ke situ, duduk, termasuk ada di tangganya besarnya di situ duduk. Seperti yang diceritakan dalam sirah akan Nabi SAW pernah duduk ada di situ. Nah, itu sampai sekarang ada. Dan ini lihat usianya itu berarti berapa? 1400 tahun lebih, hampir 1500 tahun. Sampai sekarang ada pohonnya. Nah, setelah ada yang duduk di situ, ada seorang pendeta Nasrani, ya, Alkitab terdahulu ya, yang namanya Nastur. Datang langsung ke situ sambil bertanya kepada Maisarah, ini siapa yang duduk di pohon ini siapa? Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dia adalah keturunan orang Arab, gini cerita gini. Ketahuilah, tidak ada orang yang duduk di situ kecuali dia adalah seorang nabi. Dan ini karena sudah diceritakan dalam kitab-kitab. Terus apa yang kamu dapati daripada dia? Kami mendapati dia tidak berjalan kecuali dinaungi oleh awan yang terus mengikuti dia. Nah, itu termasuk di antara tanda juga kalau dia adalah menjadi nabi akhir zaman. Ketahuilah, seandainya aku mendapati masa dia diangkat jadi nabi, aku akan beriman kepada dia. Loh, Nastur seorang pendeta. Tapi karena dia mengetahui sosok yang Rasulullah itu sudah lengkap detail ada di Injil saat itu, Pak. Di Taurat, di Zabur semuanya ada. Kayak tadi saya katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal sosok Rasulullah itu seperti bapak kenal ke anak. Kenapa? Detail semua sifatnya ada di kitab-kitab mereka. Nah, sepulang dari itulah kemudian mendapatkan keuntungan. Tapi Siti Khadijah bukan masalah keuntungannya. Maisarah sudah dipanggil. Apa yang kau dapati? Kejadian apa? Diceritakan semuanya. Semakin mantap. Inilah sebenarnya bisa sosok Nabi akhir zaman. Dan kemudian beliau pun cerita lagi kepada Warokoh, sepupunya yang tadi ya juga seorang pendeta ahli kitab, ya, sepupu Siti Khadijah. Dan Warokoh pun juga menghabarkan kalau memang seperti itu, innahu la nabiyyun, dia adalah nabi hadzal zaman, dia adalah memang sosok seorang nabi di zaman ini. Nah, setelah 3 bulan dari kerjasama ini, Siti Khadijah langsung memerintahkan kepada budaknya yang namanya Nafisah, persunting Muhammad, mau enggak dia untuk menjadi suamiku. Lihat, ini yang diharap-harapkan mulai sebelum menikah dengan Rasulullah dulu kan, ya, persunting mau enggak. Karena apa? Ketahuilah yang dia aku minta itu biar enggak terlihatan ini ya. Ya, karena melihat sosoknya dia, kemuliaan akhlaknya, dan juga apa? Kedekatan hubungan keluarganya kita, karena kita masih kakek yang sama, yaitu dari Kusoi. Kita berarti masih ada hubungan kerabat sama dia. Karena itulah aku mau untuk apa? Mempersunting dia, menjadikan dia sebagai suami. Karena apa? Siti Khadijah ini jadi rebutan, jadi primadonanya untuk di Arab saat itu. Walaupun sebelumnya beliau sudah pernah menikah 2 kali dan punya anak. Dari pernikahan dengan pertama punya anak 2. Pernikahan dengan yang keduanya punya anak 3 bahkan. Ya, dari yang keduanya punya anak 3. Baru setelah itu banyak yang mau bahkan menggelontorkan harta mereka untuk menjadi mahar dalam mempersunting Siti Khadijah. Semuanya ditolak. Kenapa? Berharapnya pernikahan yang setelahnya ini adalah apa? Menikah dengan sosok seorang nabi. Dan inilah yang diharap-harapkan oleh Siti Khadijah. Ketika itu kemudian Nabi nggak langsung ngomong iya atau apa, dia musyawarah sama pamannya, diantaranya kepada pamannya yaitu Abi Thalib. Wahai paman, termasuk pamannya beliau Hamzah. Langsung pamannya menyambut, terima. Dan Nabi pun memang juga menginginkan dan mau menerima juga daripada pinangan Siti Khadijah. Tapi kan seorang laki-laki, ya jangan kemudian cuma dipinang datang, oh ya langsung akad, enggak. Menunjukkan kehormatan seorang laki-laki. Akhirnya pamannya yang datang. Ayo
kita langsung meminang kepada orang tuanya. Langsung didatangilah Khuwailid, ya, didatangi keluarganya daripada Siti Khadijah karena Khuwailid abahnya sudah meninggal. Makanya yang mengakad saat itu adalah pamannya, paman daripada Siti Khadijah. Dimintalah oleh para pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Abu Thalib dan Sayyidina Hamzah untuk meminta Siti Khadijah ini untuk dijadikan istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi pernikahan. Ya, terjadilah pernikahan dan dari pernikahan ini terlahirlah ya beberapa anak putra-putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama terlahir adalah yang bernama Zainab, ya, 4 laki-laki 2 perempuan. 4 perempuan 2 laki-laki, kebalik. Yang pertama lahir adalah Zainab. Kemudian terlahir Ruqayyah, ini yang dijadikan istri dengan kepada Sayyidina Utsman, dinikahkan kepada Sayyidina Utsman, ya. Bahkan kemudian Ruqayyah meninggal dulu, setelah itu Ummu Kulsum dinikahkan lagi sampai Sayyidina Utsman mendapatkan gelar Dzunnurain, ya, yang memiliki 2 cahaya karena menjadi menantu Nabi 2 kali. Pertama dengan Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, dinikahkan lagi dengan adiknya yaitu Ummu Kulsum. Ya, karena ini yang terakhir pertama itu anak pertamanya Zainab, kemudian lahirlah Ruqayyah, setelah Ruqayyah setahun berikutnya lahirlah Ummu Kulsum, ya, dan setelah beberapa tahun setelahnya itu baru terlahirlah Sayyidah Fatimah Zahra, putri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu masih ada 2 laki-laki yang namanya Qasim dan Abdullah. Ya, Qasim dan Abdullah. Nah, dari sosok Siti Khadijah ini ada sesuatu yang menarik, yaitu di saat awal-awal beliau ini Nabi SAW awal-awal ketika diangkat menjadi seorang Nabi SAW, kan beliau itu sebelum diangkat jadi Nabi banyak untuk menyendiri ada di Gua Hira, menyendiri ada di Gua Hira. Jadi beliau melihat bagaimana keburuk-buruknya akhlaknya orang-orang kafir Quraisy jahiliyah saat itu, ya, yang mereka menyembah berhala. Tapi walaupun Nabi ini belum diutus, belum diangkat sebagai Nabi, sehingga Nabi banyak menyendiri ke Gua Hira. Dan setiap beliau menyendiri itu, setiap harinya Siti Khadijah itu berjalan kaki untuk ngirim makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang pernah umroh haji bisa dilihat itu, ya, dari Masjidil Haram ke Gua Hira berapa kilo. Belum naiknya ke atas saat itu. Sekarang sudah ada jalannya, ada tapaknya. Dulu nggak ada, cuman bebatuan. Itu setiap hari Siti Khadijah itu mengirim makanan. Nah, kemudian sampai datanglah pengangkatan beliau sebagai Nabi. Datang Jibril membawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya 5 ayat pertama itu daripada surat Al-Iqra. Nah, di situ Nabi pulang dalam keadaan pucat dan kedinginan, badan kedinginan. Sambil kemudian mengatakan, Zamiluni, kasih selimut aku. Ya, beliau merasa seperti orang ketakutan. Nah, lihat, sosok seorang istri itu harus begini. Ketika ada kekhawatiran suami, jangan nambahi khawatir. Kadang-kadangnya perempuan akhir zaman ini, ya, suaminya ada kekhawatiran, ada kebingungan, ditambahi kebingungannya. Jadi, ya apa? Ini kerjaanku lagi gini, ada ancaman banyak PHK gini. Lu ya apa kalau sampai di PHK, Mas? Lu terus ya apa nasibku? Ya apa kalau sekarang kan, ya. Tambah bingung suaminya. Jangan jadi sosok yang nambahi beban suami. Sudah suaminya pulang kerja beban, ditambahi beban kadang. Itu apa? Kasih ketenangan. Ini lihat Sayyidah Khadijah. Ya, di saat apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, awal untuk diangkat menjadi sosok seorang Nabi dan mendapatkan wahyu pertama, ini diselimuti, ya, beliau itu khawatir termasuk sosok kan dijumpai langsung dengan malaikat Jibril saat itu. Nah, disitulah dia khawatirnya adalah ini sosok mungkin setan ataukah iblis. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Makanya Nabi kemudian ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Ya, sambil diselimuti dan Sayyidah Khadijah pun sampai mengatakan, ya, kalla absyir, karena Nabi itu mengatakan, ya Khadijah,
Malikot khasyitu ala nafsi. Kenapa ya aku khawatir betul pada diriku wahai Khadijah. Maka kata Abu Siti Khadijah, kalla absyir, jangan khawatir wahai suamiku. Ini adalah kabar gembira. Fa wallahi la yukhzikallah abada. Demi Allah, Allah enggak mungkin menghinakan kamu. Allah enggak mungkin akan menyanjahkan kamu. Selamanya enggak mungkin. Kenapa? Innaha latasilur rahim. Lihat, yang disebutkan keindahan daripada akhlaknya Nabi. Bagaimana kau akan dihinakan oleh Allah? Kamu ini loh ahli silaturahim kok. Kalau orang ahli silaturahim enggak akan disia-siakan oleh Allah. Wa tasduqal hadis, kamu itu loh omongannya jujur, orang jujur itu enggak akan disia-siakan oleh Allah, enggak akan dihinakan oleh Allah. Wa tahmilul kalla, kau sering bantu orang yang enggak punya, sering membantu orang yang dalam keadaan kesulitan, itu enggak mungkin dihinakan oleh Allah. Wa tuqrid daif, kamu seneng jamu tamu kok. Orang seneng jamu tamu itu dimuliakan oleh Allah, enggak mungkin dihinakan. Dan juga wa tu'inu ala nawabil haq, dan kamu sering membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Tidak usah khawatir, absyir ya ibna am wasbut fa walladzi nafsu Khadijah biyadih inilah arju an takuna nabiyyu hadhil ummah. Lihat, wahai sepupuku, kan ya masih ada hubungan kerabat. Tidak usah khawatir, ambil ini kabar gembira buat kamu. Demi yang jiwaku ada padanya, yaitu demi Allah, aku berharap justru engkau jadi sosok Nabi di umat ini, menjadi Nabi yang akhir zaman ini. Loh, ini loh menenangkan, Pak. Bu, kalau jadi istri itu gini, Bu. Ya jangan tambah nambahi beban, Bu. Ketika suaminya, kalau perlu suaminya di PHK, Pak, tidak usah khawatir. Lu ya apa terus sampean di PHK, terus nasibku ya apa? Makan anak-anakku nanti ya apa? Tuh. Ingat toh dulu awal kawin kadang-kadang di bojone sampean ndak duwe penggawean sean, Bu. Seiling, Bu. Nggih, Bu, nggih. Bapak-bapak eling, Bu, lek biyen kait kawin ndak duwe penggawean sik ono sik akeh. Nggih, Pak, nggih. Lho, ilingo sik durunge, mari ngono saiki wis sukses kadang-kadang terus mengalami mungkin gejolak ekonomi, nambah bingung lho. Dulu sih awal kawin sampean ndak bingung, saiki wis bingung lah ini. Kasih ketenangan, itu seorang istri yang baik. Kebingungan suami, lihatin, ndak usah khawatir. Rizki dari Allah, bukan dari kerjamu, bukan dari bosmu itu. Kalau kamu pun dipecat dari dia, nggak usah khawatir. Yang penting bukan Allah yang mecat kamu. Yang ngasih rizki Allah kok, bukan bosmu. Bosmu cuma salah satu jalan aja dari rizki kamu. Harusnya gitu. Ya harusnya gitu. Jadi seorang istri menenangkan kepada suami. Dan akhirnya ya ini cerita seperti yang tadi, beliau ini termasuk yang paling bantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Dari sosok saudagar yang kaya raya sampai seluruh hartanya habis di dalam membantu Nabi Muhammad SAW. Sampai untuk pakaian pun sudah nggak bisa ganti lagi, Pak. Mau berganti pakaian, beli pakaian pun sudah banyak sobek, cuman dijahit, nggak bisa ganti. Kenapa? Seluruh harta Siti Khadijah habis untuk membantu suami dalam dakwah kepada Allah, ya, menjadi Nabi Muhammad, menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sosok istri, ya. Bukan kemudian tambah jadi beban suami. Kalau memang untuk kebaikan, jangan nanti membantu suami kalau dalam keburukannya suami. Ya, ketika suami mau untuk tujuan-tujuan yang dimurkai oleh Allah dibantu, jangan. Kalau untuk kebaikan, apalagi untuk dakwah, untuk kesuksesan akhiratnya daripada suami, bantu. Ya, ini. Dan kemudian di akhir daripada tentang kewafatan Sayyidah Khadijah, ya, di saat sebelum akhir hayat itu ada mengatakan tanggal 10 Ramadan, ya, tapi banyak yang paling masyhur dari tarikh dari sirah menyatakan kalau beliau wafatnya di tanggal 11 Ramadan, persis di hari saat ini kita berada. Tanggal 11 Ramadan. Dan ada beberapa hal yang waktu itu ketika beliau mau wafat,
Beliau meminta kepada Rasulullah, wahai ya Rasul, tolong doakan aku, takut nanti di kuburan. Ya, aku takut wahai Nabi. Tolong doakan aku ya, jangan lupa doakan aku supaya aku jadi orang yang selamat. Tidak usah khawatir Khadijah, kata Rasulullah. Karena Allah telah menyiapkan untuk kamu surga secara khusus. Dan Siti Khadijah ini Pak, Bu, termasuk istri Nabi yang paling sering mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Bahkan bukan malaikat Jibril, langsung dari Allah SWT. Ketika datang malaikat Jibril, ya, wahai Rasulullah, kalau datang Khadijah, tolong sampaikan salam dari aku dan juga salam dari Allah SWT. Ambil sebagai kabar gembira dari Allah. Allah sudah menyiapkan baginya surga yang secara khusus, yang tidak ada lagi bagi dia kebisingan sama sekali dan juga duka sama sekali. Tidak ada. Ini menunjukkan termasuk diantaranya kenapa kok ada sifat khusus surga, nggak ada kebisingan. Ya, kata ulama, karena Siti Khadijah sifatnya kepada Rasulullah nggak pernah ngangkat suara kepada Nabi, Pak. Suaranya selalu direndahkan di bawah suaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di rumah tangganya itu tidak pernah ada suara mengangkat. Oh, ini termasuk akhlaknya. Dari situ sampai termasuk Allah memberikan kepada dia surga dengan sifat surga itu, Pak, nggak ada kebisingan di dalamnya. Karena apa? Seperti rumah tangganya Siti Khadijah dengan Rasulullah, nggak pernah ada beliau ngangkat suara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi misalnya ngomong ini tidak pernah kemudian dijawabi. Masya Allah. Ya, kalau perempuan sekarang nasihatin langsung, wah sampean ya Pak, lu iket. Padahal sing lanang kait nasihati sedidik. Dek jangan gitu ngene. Wah apa lho wis ngangkat, Pak. Ya. Sampean angkat titik maneh, nambah maneh volumene ngono, Pak. Sampean angkat maneh dadi sound horeg. Masya Allah. Ya itulah perbedaan dengan wanita di akhir zaman, ya. Nah, ini Khadijah, ya. Nah, kemudian apa? Beliau pun manggil Siti Fatimah, tolong jagakan ini putriku, ini putri yang paling aku cintai. Tenang Khadijah, dia juga adalah sosok putri yang paling aku cintai. Ya, dan kemudian ada permintaan khusus satu, ya, daripada Rasulullah, tolong. Ya, beliau betul-betul punya sifat malu besar kepada Nabi. Sampai permintaan terakhir ini loh, itu melalui putrinya. Karena tahu Siti Khadijah kalau Siti Fatimah ini putri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Wahai Fatimah, tolong kau omongkan langsung kepada ayahmu, karena ibumu ini malu. Kalau mau ngomong langsung apa? Tolong mintakan satu daripada jubahnya Nabi untuk dijadikan sebagai kafan daripada ibumu ini. Lihat ini. Tolong mintakan satu jubahnya daripada ayah kamu yaitu Rasulullah untuk dijadikan kafan daripada ibu, karena aku ini telah merasa kalau umurku telah dekat wahai Fatimah. Akhirnya Siti Fatimah mohon, ya, kalaupun ngomong langsung dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan termasuk salah satu kafannya. Padahal Pak, Bu, tidak lama setelah itu malaikat Jibril itu datang. Tahu nggak datang apa? Membawakan kain kafan dari surga. Ini langsung pemberian daripada Allah, kafan khusus dari surga yang Allah berikan untuk Khadijah. Tapi tetap Kenapa Siti Khadijah nggak mau lepas daripada pakaiannya Nabi? Ini karena itu kan, ini termasuk Pak, Bu, termasuk jadi anjuran kita. Apa anjurannya? Adalah apa? Apalagi khusus kafan ini ya. Kalau bisa itu termasuk anjurannya. Ini contohnya Siti Khadijah. Adalah apa? Ambil cari kain kafan bekas daripada orang soleh. Di samping orang soleh itu tidaklah hartanya kecuali halal. Karena kalau mau cari kafan itu, kita mempersiapkan kafan itu bagus. Tapi apa? Cari dari harta kita paling halal. Supaya nggak campur, jangan dari kematian, Pak. Kadang golek gratisan teko kematian sampean. Nggih. Di sini ada kematian enggak?
Loh, kadang cari gratisan dari kematian. Loh, khawatirnya kalau kematian urunan bulanan, yang urunan siapa? Semua orang. Sak rentenir melu urunan, Pak. Ya itu yang buat beli kafane sampean campuran kok akhirnya. Iki separuh kafane halal, separuh haram. Malaikate bingung, kon iki ana sing haram tak gebuk kon. Loh, khawatir gitu. Cari harta kita yang paling halal untuk kita siapkan untuk kafan kita. Dan kalau perlu bekasnya orang soleh. Ini contohnya Siti Khadijah minta dari pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu termasuk yang dipakaikan walaupun sudah dapat kain kafan dari surga langsung pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak mau lepas daripada bajunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disitulah kemudian beliau ditakdirkan oleh Allah wafat ya. Nah, pas di tanggal 11 tulisnya mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti akan bisa berkumpul dengan Siti Khadijah sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, monggo kalau ada pertanyaan ini. Alhamdulillah luar biasa. Kuliah subuh ini kalau diformalkan bisa menjadi beberapa mata kuliah ini ya. Beberapa tatap muka ini, Masya Allah. Ini banyak poin yang perlu kita catat ini. Dijadikan oleh khususnya para ibu. Siti Khadijah satu-satunya istri Rasulullah yang paling mulia di antara 13 istri. Secara berurutan dilihat dari pernikahannya, Siti Khadijah itu yang pertama. Beliau hidup kurang lebih selama 25 tahun dan tidak memperistri lagi dan tidak berpoligami. Beliau adalah seorang yang paling setia mendampingi Nabi dalam kondisi suka maupun duka sebagaimana disampaikan oleh Habib tadi itu. Dalam kondisi apapun beliau mendampingi Nabi sampai beliau wafat. Di antara istri-istri Nabi secara berurutan setelah wafatnya Siti Khadijah adalah Siti Saudah binti Zam'ah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dinikahi oleh Nabi Siti Aisyah. Kemudian yang keempat adalah Siti Hafsah binti Umar. Itu secara berurutan. Namun yang perlu kita catat, subhanallah Siti Khadijah, Nabi bisa berhasil dan sukses dalam perjuangannya tidak lain karena bantuan baik dari material, moral maupun material. Yang jelas materialnya semua harta benda yang dimiliki oleh Siti Khadijah semuanya diserahkan kepada Nabi dalam rangka perjuangannya. Li'i'la'i kalimatillah. Bahkan sebelum beliau menjadi istrinya, harta bendanya dititipkan kepada Nabi untuk modal dagang sebagaimana disampaikan oleh narasumber tadi. 2 kali beliau menjalankan modalnya Siti Khadijah. Pada saat beliau berusia 25 tahun, beliau dititipi modal Siti Khadijah untuk dijadikan modal dagang. Namun saat itu gagal karena Nabi mendapatkan arahan dari seorang Nasoro. Namanya siapa? Nasoro, agar mengurungkan niatnya karena khawatir keselamatan terhadap Nabi Muhammad. Akhirnya beliau pulang. Dikhawatirkan nanti banyak gangguan. Pendeta tadi itu tahu bahwa beliau Nabi ini walaupun usianya masih muda 25 tahun, beliau ini akan menjadi seorang Rasul. Beliau akan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Oleh karena itu untuk menjaga keselamatannya supaya segera kembali ke rumah, ke Madinah. Begitu masuki usia 40 tahun juga beliau diberi modal dagang oleh Siti Khadijah ke Syria yang kedua. Sasarannya adalah daerah Sam dulu pertama, yang sekarang jadi Syria, negara Syria. Itu Sam pertama beliau gagal, kemudian menjalankan bisnis yang kedua yang dilakukan oleh Nabi yang ditemani oleh Maisarah, itu juga akhirnya berhasil. Itulah sosok daripada Siti Khadijah. Baik sebelum maupun setelah pernikahan beliau sangat mensupport dan membantu perjuangannya Nabi sehingga Nabi menjadi selamat sukses dalam melakukan perjuangannya. Para ibu, para bapak, enggak muliakan, saatnya kita barangkali waktu beberapa menit tadi saya sampaikan karena temanya ini adalah terkait dengan perempuan ya. Monggo
Barangkali Ibu ada hal yang perlu didiskusikan. Nggih, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Habib. Mau tanya ini berhubung dengan yang sudah dipaparkan tadi dan sudah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah bahwa dia di saat jejakannya memilih pendampingnya seorang janda. Ibunda kita Siti Khadijah yang menjadi panutan kita. Padahal itu sudah dicontohkan yang terbaik oleh Nabi. Tapi di zaman ini, saat ini, konotasinya kalau seorang janda kawin dapat pemuda yang jaga ting-ting itu kok kayaknya mesti image-nya itu gimana gitu ya Pak ya. Padahal itu Nabi sendiri itu sudah mencontohkan seperti itu. Iya betul. Tapi zaman sekarang ini image-nya kalau janda itu kok apa gitu. Padahal kita yang alhamdulillah bukan saya Pak ya, saya enggak janda loh Pak. 40 Suami Bu saya ya. sehat walafiat. 40 tahun janda dapat 25 tahun Bu ya dijaga. Kayak itu, gimana? Yang sekarang ini kok kayaknya kok image-nya janda itu seperti gimana gitu loh Pak. Padahal yang menjadikan dia janda itu kan bukan keinginannya dia. Loh, itu terutama ini ya, bapak-bapak itu kalau ada janda-janda itu nek ngomong itu kulo rondo lho mentolo tak tempak ya, Pak. Itu satu. Yang kedua, orang tua, kadang-kadang orang tua kalau punya anak laki-laki, anaknya dapat janda, itu seperti aduh koyok bebane sak gunung gitu. Koyok ganong lanang, ganong wedok maneng kayak gitu Bu ya. Lah itu Pak. Padahal kita ya sesama wanita Pak ya. Ya tidak ingin jadi janda. Sopo Pak gelem dadi rondo. Kalau enggak takdir yang menentukan kan enggak mungkin seperti itu. Nah terus gimana ini Pak solusinya, sarannya terutama buat bapak-bapak itu benda apa ya ben gak seenake dhewe terus nek ngomong barang gitu loh Pak. Iku lho rondo. Mentolo tak amplok ae. Iya. Sampun ngoten mawon Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau janda teles ya perlu dipertimbangkan gitu Bu ya. Iya. Pertanyaan ini logo ini ya. Langsung bisa meluapkan ya. Biar melek Beb, biar gak ngantuk Beb. Iya. Yang jelas begini ya. Ini yang perlu dipahami. Apakah semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah menjadi anjuran untuk kita? Itu harus dipahami. Karena tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah menjadi sebuah anjuran untuk kita. Ya, lebih-lebih itu adalah antara fiilnya Nabi sama ucapannya Nabi. Karena menikah itu adalah perbuatan Nabi. Karena itu apakah anjuran nikah pertama adalah dengan janda? Enggak, sama sekali. Karena apa? Itu perbuatan Nabi. Kalau di dalam usul itu antara perbuatan dengan ucapan lebih didahulukan ucapan. Makanya kalau anjuran pertama menikah adalah apa? Dengan perempuan yang bukan janda tapi perawan. Kenapa? Karena Nabi merintahkan ketika ada sahabat nikah dengan janda. Halla akhadta bikron. Kenapa kau enggak ngambil yang perawan aja? Enggak kau nikahi yang perawan aja? Fatulah ibuka, fatulah ibuka. Kenapa kau enggak nikah sama yang perawan aja? Sehingga apa? Masih ada rasa malu-malunya pertamanya. Seperti kayak bermain-main seperti ini. Nah itu keindahan dalam pernikahan pertama. Kalau nikah dengan kalau nikah sama janda sudah enggak ada malunya, misalkan itu kuatannya. Loh, ini yang anjur, ini yang lebih didahulukan. Ini kan makanya Pak, sunnahnya adalah nikah dengan apa? Perawan. Karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak apa, kalau anjurannya, kalau mau nikah lagi ya ambil janda karena Pak ngikuti sama Nabi. Nabi nikah itu Pak, Bu, semuanya karena perintah dari Allah. Semuanya memang adalah itu adalah apalagi setelah beliau diangkat jadi Nabi itu semua perintah dari Allah. Bukan karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsu cari yang paling tercantik, paling mudah. Ya,
Dan semuanya bakal akan nawarkan yang perawan, semuanya akan nawarkan, tidak perlu ambil yang janda. Padahal apa? Dari semua 13 istrinya Nabi, cuma satu yang masih perawan, yaitu Siti Aisyah. Yang lainnya semuanya janda. Nah inilah, bahkan ada yang di atas umur 60 tahun. Nah, itu harus dipahami. Ya, terkait masalah kok jadinya apa? Ini ya sebenarnya perubahan zamannya. Dan perubahan zaman itu bisa juga karena dinilai juga dari perubahan perempuannya. Di saat terkadang menjadi janda itu, kenapa kok image-nya jadi buruk ya? Ya karena terkadang kebanyakan orang ketika berubah jadi janda sudah berubah lagi akhlaknya. Itu yang khawatir. Di situ bisa jadi karena akhirnya penilaiannya kaum laki-laki kepada mereka di saat jadi janda bisa berubah. Yang akhirnya mulai lambat laun penilaiannya sudah akhirnya menjadi penilaian yang dianggap negatif. Makanya kawin sampai kenapa kok ngambil janda sih? Ya ini gini atau yang lainnya. Ya akhirnya seperti itulah. Ya ini sebenarnya bukan apa ya kalau kita mau melihat jangan yang jandanya loh Bu ya. Jangan yang janda. Dibalik aja sekarang. Laki-lakinya sudah tua kawin sama perempuan muda. Ayo. Jadi omongan apa enggak? Padahal di zamannya daripada para sahabat banyak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sudah tua, nikah lagi sama perempuan yang muda. Sayyidina Umar bin Khattab juga demikian. Nikah lagi sama perempuan yang muda, ada seorang buta. Ya, ini termasuk satu cerita, ada seorang buta. Ya, dia bertanya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia menyatakan kalau aku sekarang ini lagi membutuhkan untuk ekonomi, untuk makan pun tidak ada. Ya sudah, aku yang bantu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, aku punya putri yang belum nikah. Mungkin ada yang bisa bantu. Ya, aku juga yang bantu. Tak nikahi aku sama Siddiq. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq padahal juga sudah tua. Loh, kalau kita sekarang tuwek-tuwek sekawinan, inilah, ya kan, bukan masalah janda-janda tok ngene ya. Sing lanang tuwek pun kawinan diwarai pisan. Ya memang perubahan zamannya. Ya sudah. Ya, kalau dulu nggak ada urusan masalah ini, kenapa? Yang penting itu sah. Yang penting itu halal secara syariat. Sekarang ya aturan negara pun dipersulit. Apa meneh metu maneh saiki ya, nikah siri bisa dipidanakan. Ini lebih parah. Nikah siri dipidanakan, zina terang-terangan dihalalkan. Nah, inilah. Paham? Alasannya suka sama suka. Loh. Nikah siri juga suka sama suka, Pak. Lek gak gelem gak seneng ya udah gelem dikawini siri. Nggih. Tapi apa? Zina terang-terangan dihalalkan. Nah, itulah sekarang. Ya memang apa? Zaman kita fitnahnya. Ya apalagi ya inilah harus kita hadapi. Ya ini harus kita hadapi. Ya kitanya yang perubahan ya yang harus bisa menjaga dari akhlaknya kita sendiri. Hal yang kalau selama itu nggak bertentangan sama syariat, karena orang dulu pertimbangannya syariat, nggak bertentangan sama syariat, maka apa? Itu nggak ada celaan bagi mereka. Nggak dianggap itu hal yang tabu atau sesuatu yang cela. Itu penilaian mereka. Tapi kita enggak. Pertimbangannya macam-macam. Lek wis tuwek iku duduk wayahe kawin, wayahe eling mati lho, ngoten kan. Sayyidina Umar bin Khattab itu, lek bojoku mati, lek perlu ndak ngenteni sedina aku ketika kawin maneh langsung. Lek saiki ayo coba lek gak moro dicaci ambek mertuane sampean atau bojo keluarga daripada istri ya. Apa kata beliau? Karena aku ndak mau khawatir aku masuk dalam hadis Nabi, syirarukum uzzabukum wa syiraru mautakum uzzabukum. Terburuknya di antara kalian itu apa? Yang dia ini tidak beristri, dan terburuknya orang-orang yang mati di antara kalian itu yang jomblo. Makanya aku tidak kepingin khawatir kok aku mati gak duwe bojo loh. Itu Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar. Kalau perlu apa? Sehari itu juga aku akan kawin. Kalau istriku mati, hari itu juga aku akan kawin. Nah ini, coba dites ini. Nek gak moro keluarga nih bojone sampean lek moro. Ya.
Aja ngono ngenteni 100 dino ae wis diomongi, opane kate ngenteni pitu-pitune nggih. 7 hari langsung akad nikah pas wayahe tahlilan 7 hari. Ayo coba. Masya Allah. Apa meneng ngono Dik, jenazah langsung kawin ya. Alhamdulillah. Mencak gak karuan Bibi ya. Jadi jawabannya ini khusus bagi Bapak, jangan menyepelekan janda ya. Menyepelekan ngentengkan janda. Ya. Berilah ya, lihatlah sosok Rasulullah ya, walaupun janda 40 tahun beliau siap untuk didampinginya. Oleh karena itu jawabannya sing kadang-kadang ngenteng niku sing karep tapi ndak keturutan, Bu. Akhirnya ngene iki wis iso omong tok dak. Nanti Abdul janda Bibi daripada perawan BPI bagi para bapak yang ingin poligami. Alhamdulillah. Ya Allah. Mungkin ibu yang lain ini khusus ini dari panitia ada bocoran, ada penambahan waktu katanya. Apakah ada yang lain para ibu? Bapak Para bapak satu saja, nggak ada ya. Waktunya habis. Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya. Jadi apa yang perlu kita catat ini banyak sekali nih yang terang-terangannya disampaikan sehingga bingung saya ini. Tapi poin penting mungkin bisa simpulkan BP ya. Mungkin bisa simpulkan khulasa gitu ya. 1, 2, 3 poin itu. Atau biar disimpulkan sendiri, ya dicatat sendiri begitu. Insyaallah gitu. Yang jelas Siti Khadijah itu perempuan istimewa. Nabi sukses dalam dakwanya karena support dan dukungan beliau. Nabi sukses dalam dakwanya, dalam mengemban risalahnya karena dukungan penuh dari beliau. Seorang suami itu gagal karena tidak ada dukungan. Seorang suami bisa sukses karena dukungan penuh daripada istrinya. Itulah mungkin poin penting. Sampai-sampai saking istimewanya Siti Khadijah, kesolehannya, beliau sampai mendapatkan salam langsung dari Rasulullah dan bahkan dari Allah. Subhanallah. Mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Subhanallah. Kita orang mendapatkan salam dari orang soleh aja nggak pernah. Salam dari Kiai Hamid katakan misalnya ya. Ini tidak pernah. Ini mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesolihan amalnya, karena kesabarannya, ketelatenannya dalam mendampingi manusia yang dicintai oleh Allah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan tadi itu ketika wafat yang diminta itu adalah jubah suaminya. Yang ditanyakan mana jubahnya, jubah suamiku. Akan aku jadikan kain kafan karena aku merasakan tidak lama lagi aku hidup. Kalau perempuan sekarang gimana? Mana kunci mobilnya, mana rumahnya, mana kekayaannya? Enggak, Sertifikat. Harta waris harus dibagi yang kena. Yang ini kasih ini, anak saya yang ini kasih itu, anak saya yang itu kasih itu. Itu ya, yang ditanyakan ada harta benda. Tapi yang ditanya hanya satu, mana jubahnya suamiku? Karena nanti aku akan jadikan kain kafan saat kematianku. Subhanallah ya. Itulah sosok Siti Khadijah. Marilah kita satu keistimewaan lagi yang Nabi ini tidak pernah menikah selama beliau masih menjadi suami daripada Siti Khadijah. Jadi selama semasa hidup Siti Khadijah beliau nggak pernah menikah lagi. Ya, baru sepeninggal Siti Khadijah beliau baru menikah, bahkan yang sampai pernikahan hingga lebih daripada 1 bahkan 9 istri dalam waktu yang bersamaan itu adalah selain dan setelah wafatnya daripada Siti Khadijah. Ini betul-betul penghormatan dan beliau paling dicinta sampai kecintaannya itu menjadikan Siti Aisyah itu cemburu, Pak. Ketika ada kebaikan yang ingat, oh Khadijah itu dulu begini, Khadijah itu begini. Kok yang ceritakan Khadijah dok, nah dok perempuan lain tahu ya ini Siti Aisyah itu. Loh, karena tidak pernah aku mendapati seorang perempuan yang langsung mendapatkan salam dari Allah kecuali Khadijah. Subhanallah. Gimana aku tidak cinta sama Khadijah, wahai Aisyah. Itulah ya. Kita ini benar-benar orang yang
istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW ya. Karena itu mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin ya rabbal. Iya, satu lagi yang terlatib, yang sangat terenyuh saya itu, Siti Khadijah itu selama mendampingi Rasulullah, volume suaranya tidak pernah di atasnya suaranya Nabi. Apa maning nyentak, coba, apa maning nyentak suami atau Rasulullah, tidak pernah, selalu di bawahnya. Umumnya perempuan itu kan ya, kalau suami ngomong satu kata, waduh jawabannya 20 kata, bahkan sampai 50 kata, gak mandek-mandek. Nah, ini pengalaman saya juga punya istri soalnya. Ngomong sak kecap jawabannya 30 kecap. Sampai suger ya. Sambat itu. Kalau kondisi gitu tak tinggal meneng, enggak saya kok komentari tapi meneng ae wis. Oh iya suarane sing akeh, tinggal metu aman wis. Gak gitu terus. Sampai 100 kata Beb gantek kalau berada di tempat Beb. Mungkin maaf Bu ya. Kalau ibu-ibu jamaah ini tidak mungkin ya. Luar biasa itu sosok Siti Khadijah insyaallah. Istri saya atau ya sama mungkin ya. Kuatir Ustaz Salim sambat ini. Curhat tuh. Karena Nabi ada kan ya, suami yang karomah akan mulia jika ada pendamping istri yang tidak sabar, yang suami yang akan dapat derajat yang tinggi kalau punya istri yang cerewet, yang cerewet. Saya gak jawab loh, gak ngomong. Ya. Kalau istrinya itu cerewet, insya Allah membuat suami itu bisa mulia. Insya Allah, ya. Tapi sebaliknya Siti Khadijah tadi itu ya. Ya. Masyaallah hadirin rahimakumullah para wisdaya ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah panjang lebar yang sangat panjang yang telah disampaikan oleh Habib Idrus Al-Hasni ya. Terima kasih Habib atas paparannya yang luar biasa yang merupakan inspirasi nanti dari para ibu yang hadir pada pagi hari ini. Harapannya mudah-mudahan Habib insyaallah tahun depan ada kesempatan lagi untuk menyambung ya, atau di kesempatan lain, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jadi ilmu yang manfaat. Amin amin Allahumma amin. Kula akhiri semanten lan ngapunten rodok napa kebabas waktu niki ya. Maksimal jam 6 sampai jam 6 lebih 10 menit buat napa sing penting manfaat. Ya napa jadi pertanyaan ya. Pertanyaan niku mengembang. Niki dereng bapak-bapak niki sing nang bapak melontarkan pertanyaan Beb. Jam 7 gak mari nggih Beb. Ya sudah, nanti bisa komunikasi langsung ya lewat kesempatan lain insyaallah. Ditutup Beb. Mohon doanya biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afwa wa marzuqna ilman nafi'a qalban khashi'a wa amalan mutaqabbal wa da'an tarda alayh. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa 'anna alayhi fa wafiqna lil khair wa 'inna alayhi wa ij'alna wa ahlana auladana wa ahbabana min ahli al 'ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarr wa dhair. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluq man dun wa jannaka min tuhibbuhum wa yuhibbunak bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rahimin. Taqabbal minna siyamana qiyamana rukana sujudana qira'atana. Allahumma ma wafadana fi min al-atham wa wafadana min al-ma'asi wa min al-dhurb wa min al-hadin wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ya Rabbana darabna bi annana tarabna wa annana atrabna anana wa atrabna wa tub alaina taubat tahdin kulla hawbah wa turlana al-awrati wa aminir rawat waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabi minna fadla wa juda manna la biktisabi minna
بالمصطفى الرسول نول بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه عدد دش صحبي والحمد لله في البدء والثناء بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Para Bapak Ibu, karena ini kholnya Siti Khadijah, nanti ditawasuli sendiri-sendiri aja ya, difatihai, ditalili sendiri. Allahumma salli ala Muhammad.